Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Samad Mauseh, salah satu dai yang ada di pedalaman Papua, tempatnya di Asmat, Provinsi Papua Selatan. Alhamdulillah, ikhwan sekalian, memang masa kecil saya itu berada di pedalaman kampung ibu, yaitu namanya Kampung Okabah. Kampung apa? Okabah. Okabah, Kabupaten Merauke. SD, SMP saya di Okabah. Memang namanya pergaulan kami di Papua yang sudah diketahui oleh kita semua bahwa memang kenakalan remaja itu sangat tinggi pada saat itu. Alhamdulillah. Setelah faktor lingkungan berarti memang ya, faktor lingkungan. Ya memang kami Islam dari nenek moyang. Sejak lahir sudah Islam, alhamdulillah. Kemudian memang setelah saya SMP, memang saya punya cita-cita untuk masuk pondok waktu itu. Punya cita-cita? Ya, punya cita-cita tahun 2000. Tahun 2000 untuk masuk pondok. Waktu itu saya sempat mendaftar di salah satu pondok pesantren Yayasan Masjid Raya yang Merauke. Cuma karena biaya yang tidak memungkinkan kami masuk ke situ, terpaksa lagi kami harus masuk ke sekolah umum. Alhamdulillah, yaitu SMA Negeri 2 Merauke. Masa kelam juga disitulah. SMA ya sekolahnya artinya tidak betul, sering bolos, sering bertengkar, sering tawuran. Ya itu sudah menjadi kebiasaan kami waktu itu. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi kebiasaan sampai besar. Sampai lulus SMA. Nah, setelah lulus waktu itu sempat Ana coba ikut tes polisi. Tes polisi. Alhamdulillah tembus ya. Pada saat 2003. Itu polisi di Merauke. Cuma ibunda saya almarhum rahimahullah tidak menyukai untuk saya masuk ke kepolisian. Sehingga alhamdulillah pada waktu itu ada salah seorang kakanda saya, yaitu Ustadz Nuriksan Muhammad Idris Sekecap. Ya. Oh, itu satu kampung ya Ustaz? Iya, beliau orang Bugis sebenarnya. Tapi lahir besar di Merauke. Oh. Ya. Beliau sempat waktu datang dengan Syekh Ali Jaber kalau tidak salah, tahun 2000. Tahun 2000, oh, Masya Allah. Ya. Kemudian beliau sempat mengajak saya untuk ikut tarbiyah gitu. Cuma saya ikut 1-2 kali kabur. Di Merauke itu? Ya, di Merauke. Iya. Kabur saya. Tarbiyah itu seperti apa? Pengajian, mengaji. Tapi saya karena berpikir karena tidak sesuai dengan lingkungan saya kabur. Tapi alhamdulillah setelah saya lulus SMA, waktu itu kalau tidak salah saya ikut salah seorang teman-teman yang mau ke Makassar. Saya ikut mereka, alhamdulillah, dengan kapal. Rombongan. Yang mau belajar. Kami dari Merauke ada sekitar 5 orang, ada 6 Merauke. Menurut saya sendiri. Kemudian ada pengantar 1 orang. Oh, Masya Allah. Ya, itu awal mulai kami hijrah dan menjadi lebih baik. Sehingga alhamdulillah kami tiba di Makassar tahun 2003 kalau tidak salah bulan September. Saya masih ingat itu. Dan dijemput oleh kakanda saya juga, Ketua MUI Kabupaten Asmat, yaitu Ustadz Nasruddin Idris. Beliau ketemuan di lapangan, di pelabuhan. Kemudian beliau antar saya ke waktu itu Masjid Wihdatul Ummah. Nah, waktu itu sudah masuk ke Wihdatul Ummah. Masuk Wihdatul Ummah, pikiran saya ini pasti pondok pesantren yang keren waktu itu. Bagus. Modern lah ya. Nah, setelah itu beliau antar kami ke Antang. Antang itu pada saat itu belum seramai sekarang. Iya. Belum seindah sekarang, masih hutan, masih banyak kebun-kebun, masih banyak persawahan, jagung dan lain sebagainya. Di tahun 2000 ya? 2003. Oh, 2003. Ya. Iya, itu saya masih kuliah. Ya, saya masuk Istiba itu. Iya. Saya kaget pas masuk di Istiba, yang saya lihat itu mahasiswa dilarang main gitar. Oh, Masya Allah. Wah, sesuai dengan hati gitu. Kemudian kedua, mahasiswa dilarang pacaran. Baik. Nah,
Ketiga, mahasiswa dilarang, pokoknya Baik, ini Ustadz sudah diterima di Stiba? belum Oh belum, ini belum terima, baru kami masuk Nah, di asrama. baik, baik. Silakan Ya, ceritakan alhamdulillah. perjalanan berarti memulai masuk Stiba gimana itu? Ya. Saat tes waktu itu setelah perjalanan alhamdulillah kami sekitar 1 minggu atau 2 minggu di asrama Stiba waktu itu. Kemudian kami ikut tes untuk masuk ke Stiba. Masuk Stiba, ada ujiannya ya? Ada ujiannya. Ujiannya apa itu? Ujian tes ya bertanya apakah antum bisa mengaji. Nah, Apakah antum sudah hafal? Saya bilang semuanya itu saya tidak tahu. waktu itu belum bisa baca Quran? Kalau alif sampai ya tahu. Oh iya. Untuk tahu. lancarnya, Tapi tajwidnya tajwidnya dan lain sebagainya tidak tahu. Waktu itu kalau nggak salah ingat yang tes ana waktu itu adalah salah satu dosen kami yang sampai sekarang, yaitu Ustadz Ahmad Hanafi. Beliau yang tes saya waktu itu. Baik, baik. Alhamdulillah beliau di Stiba terima, alhamdulillah. Oh, langsung diterima. Diterima di Stiba karena mungkin saya anak Papua yang pertama. Nggak bisa baca Quran. Ya, mungkin karena saya faktorin saya anak Papua yang pertama ikut di Stiba, alhamdulillah saya diterima. Oh, Tahun 2003, alhamdulillah. jadi singkat cerita diterima di Stiba Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Ilmu Islam dan Bahasa Arab. Dulu kan Sekolah Tinggi Bahasa Arab kan? Ya. Khusus Bahasa Arab memang. Khusus Ya. Bahasa Arab. Ya, baik. Ustaz di sana belajar berapa tahun? Saya kurang lebih 2003 sampai 2006. 2003. Karena saya sempat cuti karena orang tua meninggal. Oh, baik. Orang tua 3 meninggal waktu itu saya sempat mau pulang dan tidak mau melanjutkan ke Stiba. Berarti nggak selesai sebetulnya. Jadi saya melanjutkan sampai Mustawarobi saja. Baik. Mustawarobi. Baik. 4 semester. 4 semester ya, 2 Ya. tahun kan? Baru belajar bahasa Arabnya Ya. Itu dan bahasa Arab, makanya bahasa Arab dia masih belum terlalu lancar lagi insya Allah. Tapi insya Allah bisa. Baik. Masalah. Baik, perjalanan lain mungkin terkait pendidikan setelah itu kemana tuh? Iya, waktu itu ada satu fenomena yang membuat saya terinspirasi untuk ikut, yaitu metode ruqyah. Ya, ruqyah itu saya ikut belajar Training juga. ruqyah. Ya, Di belajar mana itu? di lingkungan Stiba. Oh, masih di Makassar. Ya, masih di Baik, Makassar. baik. Itu. Berapa hari belajar ruqyah? Anda belajar dari kakak senior saya, Oh, senior yang sudah langsung duluan. praktek. Ya, Baik, sehingga baik. alhamdulillah kami Selain itu ada lagi kami ikut pengajian juga, ikut tarbiyah. berbiaya. Ya, tarbiyah ya. Alhamdulillah. Awalnya juga saya mau kabur itu. Karena ndak betah Dari Stiba itu. dari Stiba itu karena persoalannya aturan dengan pergaulan kami di Papua di Merauke itu beda sekali, beda jauh antara langit dan bumi, sehingga peraturan itu membuat saya tidak betah, saya mau keluar. Tapi alhamdulillah barokah dari para asatizah, mereka menasihati, memberikan masukan, alhamdulillah saya bisa bertahan sampai Mustawarobi. Sampai alhamdulillah Mas. Ya. Setelah itu kembali pulang dan mulai berdakwah. Ya, ini yang saya mau ceritakan tentang dakwah ini. Baik. Tapi sebelum itu Ustadz nanti masa belajar saya dengar Ustadz pernah ke Banten ya. Banten 2008 2009. Nah, itu Ustadz apa? Belajar apa? Saya ikut ke Dewan Ustaz Fatlah untuk belajar di STIT Darul Fatah Tangerang untuk mengambil S1-nya. Ambil S1 jadi Ya. sampai bisa lulus. Ya, sehingga Sarjana sarjana SPDI. SPDI. Ya. Jadi dapat gelar sarjana pendidikan. Ya, alhamdulillah. Di sana sekitar berapa tahun Ustadz? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Baik. Itu perjalanan Ustadz ya dalam menuntut ilmu agama. Nah, tadi mungkin ada jeda Ustadz tapi berdakwah, memulai dakwah di kampung. Ini mungkin paling menarik. Kita bisa ceritakan bagaimana memulai perjalanan dakwah di kampung padahal kuliahnya belum selesai. Baik, silakan. Baik, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai awal berani berdakwah. Ada perkataan salah satu ayahanda kami, ustaz kami. Kalau tidak salah waktu itu beliau mengatakan, kalau antum mau hidup bahagia, senang tanpa beban, jangan menjadi seorang dai. Nah, tetapi kalau antum mau menikmati indahnya perjuangan Rasulullah, maka lanjutkanlah dakwah antum. Maka alhamdulillah perkataan terakhir beliau mengatakan bahwa antum sudah berilmu semua, Mustawarobi. Antum sudah berilmu semua dan antum harus bisa menyampaikan walaupun satu ayat.
Nah, disitulah saya mulai menganalisa apakah saya mampu untuk berdakwah atau tidak. Alhamdulillah saya langsung waktu itu 2006 langsung ke Asmat waktu itu. Pulang ke kampung halaman. Langsung ke Asmat, bukan ke Merauke. Ke Merauke dulu. Oh, 1 minggu, kemudian diundang oleh PKM, pengurus masjid, untuk saya selama Ramadan di Kabupaten Asmat tahun 2006. Nah, disitulah awal saya mulai berdakwah. Sampai hari ini. Sampai Masya Allah. Apa pertama kali Ustadz waktu itu yang berkesan ketika mulai berdakwah, tantangannya di lapangan di awal? Yang paling berkesan itulah konsekuensi dakwah itu harus siap menerima tantangan dan lain sebagainya. Konsekuensinya tantangan yang paling luar biasa saya masih ingat sampai hari ini ketika saya imam. Imam, kemudian saya berbalik ke jemaah. Di situ ada jemaah yang protes. Kenapa nggak baca doa? Di sini kami baca doa. Tapi saya berpikir mungkin mereka belum terlalu paham tentang apa mazhab dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya tetap bertahan gitu. Lalu sikap Ustaz setelah ditanyakan seperti itu gimana? Sikap saya, waduh nih otomatis bergejolak karena ini baru kami berdakwah. Baru mental, diuji mental ini. Dapatkan tantangan. Tantangan pertama itu saya ingat. Jangan agama baru ini. Ya, jangan-jangan agama baru ini. Tapi alhamdulillah saya bertahan sampai setelah Ramadan. Setelah itu saya kembali ke Merauke. Setelah itu saya kembali ke Merauke, betul. Kemudian saya berdakwah saya diajak oleh salah satu anggota dewan untuk mengunjungi salah satu masjid yang hampir dibakar pada saat itu 2008. Dibakar. Ya. Ada kejadian apa itu? Yaitu kejadian menipu masyarakat dengan membeli gaharu dan memakai uang palsu. Ada orang ya, membeli kayu gaharu tapi dengan uang palsu. Terus, kebetulan beliau masjid? Tinggal di lingkungan masjid. Oh, dia tinggal di lingkungan masjid. Yang menipu orang mana itu? Jelas pendatang. Pendatang ya. Tapi tinggal di luar daripada orang Papua. Yang ditipu orang Islam bukan? Bukan, teman-teman. Ya, masyarakat umum. Masyarakat umum. Makanya yang kena dampak. Ada kena dampak masjidnya. Maka waktu itu kami sebagai putra daerah diundang dan diajak oleh mereka, sehingga alhamdulillah saya ikut kapal waktu itu 4 hari. Kemudian sampai di Senggo. Kemudian memakai perahu kecil untuk ke tempat yang dijangkau itu. Kemudian setelah itu, ya alhamdulillah saya berbaur dengan masyarakat. Dan saya bilang inilah tantangan yang kedua waktu itu. Tantangan yang kedua. Ya mungkin. Itu bisa berhadapan. Bisa mendamaikan itu ya. Ya bisa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti itu kan tidak berhubungan dengan tempat ibadah. Itu kan oknum saja yang berbuat demikian. Alhamdulillah mereka mau menerima. Kebetulan juga teman-teman saya semua yang pernah sekolah, mereka kaget juga. Abdul ya? Saya bilang, iya saya. Nggak salah antum, nggak salah kau sudah seperti ini. Padahal hidupmu di sekolah tidak seperti ini. Sejak kapan kau berubah? Kata mereka begitu. Ya alhamdulillah mereka saya ceritakan, mereka terima. Alhamdulillah aman sampai saya kembali ke Merauke. Dan kita dengar mereka teman-teman Ustadz yang dulu mungkin sempat mabuk, terus kemudian main apa gitu ya. Ya. Juga sekarang ikut bergabung bersama Ustadz untuk mengaji atau malah sebaliknya mereka? Sebagian bergabung. Bergabung ya. Memang pernah sempat satu kali saya dari masjid mau ke pasar. Kebetulan ada teman-teman saya, teman sekolah, mereka lagi minum khamar di sudut panggung. Terus dia panggil, Ustadz, Dul, sini. Dia kasih tunjuk botolnya. Ayo, 1 botol dulu. Aduh, saya sudah tidak minum seperti itu. Alhamdulillah. Setelah dia sadar baru dia tahu. Ternyata saya sudah menjadi seorang ikhwan. Seorang dai, guru dakwah. Ya. Alhamdulillah. Akhirnya dia minta maaf. Walaupun kita berbeda, tapi dia tetap mendukung apa yang. Mereka orang Islam semua. Bukan. Nasrani. Ya. Teman-teman yang di sekolah. Kenakalan remaja. Seperti itu, alhamdulillah. Sampai sekarang mereka gimana sikap terhadap Ustaz? Mereka semakin baik sama saya, alhamdulillah. Walaupun masih non. Tapi alhamdulillah saya perhatikan sudah banyak yang berubah. Banyak berubah. Wow. Ya, mungkin mereka malu hati atau lain sebagainya, kurang tahu juga.
Baik, baik. Ah. Masya Allah, Masya Allah. Baik Ustadz, Ustadz pernah membantu mengislamkan ratusan orang. Nah ini gimana ceritanya Ustadz? Lalu kemudian ada sempat, ini nanti mungkin cerita yang tentang dengan parang dan pedang itu nanti. Nah, Baik. kalau untuk kita mengislamkan memang sudah banyak. Ya, yang namanya dakwah kan tidak serta merta Ya, orang itu langsung ada khuluful Islam. berproses berarti Nah, ya? proses ya, proses yang panjang. Tidak mungkin kita berdakwah langsung dia mau ikut. Dakwah itu pelan, mahlan alal mahlan. Nah, kalaupun Allah memberikan mereka hidayah, mereka akan masuk. Dan memang betul kami sudah banyak mengislamkan, walaupun mungkin bukan hanya orang Papua saja, tapi sudah banyak orang-orang pendatang juga yang kami Yang alhamdulillah juga, oh, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu saya katakan bahwa jangan pernah untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain, Masya Allah, Masya Allah. dan jangan pernah kita bosan untuk berhenti berdakwah. Baik. Itu sekian tahun perjalanan dakwah ya? Ya, Ada ratusan sekian tahun orang. ya. Jadi kurang lebih berapa kalau dihitung tuh? Saya tidak bisa hitung lagi tuh. Bisa Ya. Dalam setiap tahun ada berapa itu ya? Kalau untuk terakhir ini dalam setahun terakhir ada sekitar tidak sampai seberapa. Yang kemarin sekitar 6 orang terakhir. Tahun ini Ya. 2023 ini. Tahun ini ya. Mereka kebanyakan dari orang Campur. campur ya? Ya, campur. Orang yang memang juga Tidak harus Papua tidak. Oh iya. Maka saya bilang dakwah kan harus menebar kebaikan. Baik, baik. Dari semua kalangan Iya, baik semua yang di kalangan. pelosoknya, Ya, suku-suku yang mungkin terdalam, Betul. atau bahkan yang di perkotaan juga ya. ya, Baik, baik. Berarti Ustadz memang berdakwah lengkap ya ke kota dan juga ke pelosok. betul. Baik Ustadz. Selanjutnya kami pernah dengar Ustadz ini mungkin bisa ceritakan tentang dakwah Ustadz yang sempat hampir menumpahkan darah berhadapan dengan parang dan pedang. Ini gimana ceritanya Ustadz? Iya, pemahaman dakwah itu saya katakan tadi bahwa konsekuensi menjadi seorang dai adalah siap menerima tantangan. Apapun yang ada di hadapan kita harus kita hadapi. Nah, salah satunya adalah ketika kami dikepung waktu itu. Dikepung. Ya, ingin mengeluarkan anak-anak untuk belajar di luar kabupaten. Baik, jadi Ustadz ceritanya mau mengajak anak-anak, Mau mengantar mengantar malah ya, mengantar anak-anak untuk sekolah di pondok di luar Papua. di luar Papua. Ya. Baik. Dan itu sudah disepakati, disetujui oleh orang tuanya. Sudah disepakati. Waktu itu. Baik. Nah, makanya waktu pada saat itu saya dikepung. Hmm. Saya dikepung. Ya, itulah mungkin yang paling terkesan dalam hidup saya. Kenapa saya katakan berkesan? Pengalaman-pengalaman ya pahit manisnya dakwah itulah. Ketika yang saya nggak bisa sampai hari ini adalah seorang istri yang begitu kuat, Sabar mendampingi ya. tabah, mendampingi, bahkan uminya itu sempat lompat dari kapal untuk turun ke bawah Oh, Masya Allah. karena saya sudah dikepung. Beliau mengatakan, Abi pulang saja. Masya Allah. Itu ya apa Ustaz? Kalau antum bertanya seperti itu, memang pengalaman yang paling luar biasa dalam hidup saya. Dan ini pengalaman tidak akan mungkin terulang lagi. Mungkin ada, tapi tidak seperti apa yang dialami oleh kami. Baik. Makanya sempat pada saat itu saya melihat istri saya seperti itu, saya melihat anak saya seperti itu, saya ingin mundur Dari dakwah. dari dakwah. Ustadz waktu itu udah punya anak berapa? Satu, Satu ya. ya saya mundur karena saking beratnya. Jadi waktu Perasaan- itu perjalanan mau mengantar anak-anak Ya. bersama istri juga. Ya, bersama Sudah istri. di kapal itu. Sudah di kapal. Sebagian istri saya sudah di kapal, saya masih di bawah. Karena saya tidak bisa naik, saya dikepung. Masya Allah. Tuh. Masya Allah. Makanya pengalaman, kalau cerita lain mungkin semangat, tapi kalau cerita tentang kesan dan ini luar biasa. Ini bagian ini yang paling penting juga. Ustadz. Yang paling berkesan dalam hati saya, Yang melarang itu dari kalangan ya kalangan non muslim. non muslim ya. Iya. Kami dengar
non muslim tapi bukan orang asli, betul nggak? Ada orang asli, ada juga tidak. Ada sih, ya, baik. Itu. Kemudian juga ternyata di antara mereka yang non muslim itu bahkan malah sebaliknya ada yang membela, betul apa tidak? Alhamdulillah ada yang setelah kejadian itu mungkin setelah mereka tahu bahwa mana yang baik, mana yang benar, itu saya katakan tadi, jangan pernah bosan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena dakwah itu bukan hanya sekedar berceramah, dakwah itu bukan hanya di mimbar, tapi dengan sikap dan perbuatan kita juga bisa dakwah bil hal itu lebih diutamakan. Kalau bagi anak, bagian seperti itu, sehingga bisa memberikan dampak yang positif untuk orang lain, baik itu di kalangan kita muslim maupun non muslim. Makanya saya selalu ingat kata Rasulullah, khairun nas anfahum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Saya kira itu Ustaz. Itu jadi kalau antum bertanya tentang itu memang paling berkesan dalam hidup saya, di luar daripada kejadian-kejadian yang lainnya. Begitu banyak ya begitu banyak, dan ini yang paling berkesan karena tidak bisa saya lupakan itu. Peluk saya belum mengatakan Kakanda balik sudah. Kita balik dari anggota polisi. Ya, ada. Alhamdulillah. Ya, saya kembali dengan hati yang sedih. Pokoknya hati yang mungkin mau bilang kita hidup juga tidak, mau bilang mati pun juga tidak. Jadi kami kembali ke masjid tempat tinggal kami waktu itu dalam keadaan yang sedih melihat anak-anak yang gagal untuk menimba ilmu pengetahuan Islam di luar ini. Kemudian di situ juga anak berkecil hati karena mungkin dengan masalah seperti ini anak kira mau dibenci sama teman-teman yang muslim. Jadi kurang lebih 4 hari itu anak mengurungkan diri untuk tidak keluar dari rumah dan sholat bersama-sama jemaah. Anak sholat di rumah saja. Istri anak bilang, Abi keluar Bi, keluar temuin teman-teman sahabat jamaah. Kalaupun mereka marah, dengarkan saja. Tapi subhanallah, begitu anak injak di masjid, langsung satu persatu peluk anak. Mereka mengatakan, Ustaz, lanjutkan perjuangan antum. Mereka mendukung. Mereka berbalik arah mendukung anak. Yang tadinya mungkin mereka benci, mereka khawatir. Tapi dengan kejadian itu subhanallah, walhamdulillah, sahabat, teman-teman jamaah semua memeluk anak satu persatu. Mereka mengatakan, Ustaz, lanjutkan perjuangan antum. Kami tetap setia membantu Ustadz dimanapun Ustadz berada. Alhamdulillah, berkah dari itu alhamdulillah anak, walaupun mungkin anak masih lemas, masih sepertinya udah biar sudah mundur saya dari dakwah, tapi alhamdulillah ada beberapa asatidz yang memberikan semangat, memberikan motivasi. Mereka mengatakan perjuangan antum tidak seperti perjuangan Rasulullah. Rasulullah dilempar, dicaci, dimaki, antum cuma dikepung, kok antum berkecil hati, ngapain? Dan belum keluar darah juga ya? Belum keluar darah juga, lanjutkan saja perjuangan. Alhamdulillah, 1 minggu, 2 minggu, bismillah, dengan kalimat Allahu Akbar, Anda bangkit. Anda bangkit alhamdulillah, sampai hari ini tetap. Moga-moga selalu istiqomah. Mohon doanya juga, karena ini merupakan pekerjaan yang berat, bukan pekerjaan yang ringan. Kami selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami istiqomahan di dalam jalan dakwah ini. Begitu Ustaz. Lembaga-lembaga NGO khususnya Muslim itu pada tahun 2018 ketika terjadi KLB. Ya, kejadian besar, luar biasa. Ya, kejadian luar biasa. Busung lapar waktu itu. Busung lapar. Ya. Itu momentum ya. Waktu itu teman-teman dari Basnas, kemudian dari Dompet Duafa, dari ACT, kemudian ada beberapa lembaga, termasuk Arifin Ilham juga. Mereka semua itu kebetulan anak korlapnya. Oh, korlap dari ya.
semua orang itu lembaga Ya, semua sosial. teman-teman yang waktu di rumah semua. Las Swiss juga ya? Ya, WIS juga. Musim lapar ya? WIS. Penanganan musim lapar. Ya, alhamdulillah. Disitulah kami kerjasama di lapangan Soal sampai hari ini. dukungan ya? Ya, Ketika dukungan. Ustadz melakukan aktivitas sosial gitu ya? Sosial, Baik. masyarakat gitu. Baik. Kalau kami dengar Ustadz tadi ada Pak Haji ya? Ya. Bapak angkat Ustadz ini gimana ceritanya? Ya, alhamdulillah Bapak angkat anak ini beliau luar biasa. Baik. Dari awal anak ke Asmat 2006 itu Sebelum menikah itu? sebelum menikah. Namanya Bapak Haji Khairuddin. Khairullah. Khairullah. Oh, Ya, iya. beliau tuh orang tua yang luar biasa Gimana ceritanya? yang selalu menjadi tameng untuk kita. Beliau juga mendukung dakwah kami, termasuk WIS juga. Beliau salah satu pendukung yang luar biasa dengan teman-teman sahabat hijrah yang binaan saya, dan beliau adalah salah satu orang tua yang luar biasa buat kami di Asmat. Padahal beliau bukan siapa-siapa ya. Ya, Dari awal memang benar orang asing ya, bukan asli. orang asing, bukan asli, tapi untuk dakwah luar biasa beliau. So, Ya, memang belum kelihatannya biasa, tapi sungguh luar biasa bagi saya. Yang mungkin teman-teman di luar tidak kenal, tapi saya yakin dan percaya bahwa para malaikat pasti mencatat apa yang beliau lakukan buat kami. Insyaallah. apa bentuk aktivitas dengan beliau ketika mulai dakwah? Setiap apa yang kami butuhkan untuk dakwah, beliau selalu duluan. Baik itu sisi ketika kami buat khitanan masal, Jadi si materi ya isi bukunya materi, kemudian kegiatan khataman Quran, wisuda, anak-anak santri TPA, beliau semua yang menanggung ya. tanggung, yang mendukung Masya Allah. setiap kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Bahkan akhir-akhir ini kami sering sama-sama dengan beliau untuk safari dakwah. Ya, yang saya katakan satu bulan 2 kali itu. Kadang-kadang saya panggil beliau untuk ikut. Kadang-kadang beliau mengatakan, ayo Ustadz kita jalan ke sana. Sana banyak anak-anak Muslim juga. Dia mengatakan, oh sudah, alhamdulillah. Kalau memang Kakanda mengatakan saya mengizinkan saya mengajar sana, insya Allah saya siap. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang masih tetap setia mengajar situ. Kenapa? Satu, kenapa saya mengajar? Kenapa saya mengambil? Satu, saya menjaga akidah anak-anak kami. Masya Allah. Dan alhamdulillah sudah dibolehkan anak kami yang muslimah untuk memakai hijab. Dan semua guru-guru muslim juga pakai hijab, alhamdulillah. Masya Allah. Yang kedua, kita perkenalkan kepada mereka bahwa sesungguhnya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Masya Allah. Itu tujuan saya. Masya Allah. Bagaimana dakwah tauhid ini bisa menyeluruh, bukan hanya kepada umat Islam, tetapi kepada siapa saja. Harapan saya nantinya anak-anak santri, adik-adik santri Muslim Papua khususnya di Asmat dan umumnya di seluruh Papua, harapan kami mereka bisa kembali Kembali ke kampungnya. ya, dan bisa melanjutkan perjuangan yang telah kami lalui duluan. Itu harapan kami. Setidaknya kalaupun mereka tidak bisa menjadi seorang pejuang, setidaknya mereka memahami agama mereka, bahwa Islam itu adalah inna dina indallahil Islam. Masya Allah. Baik. Itu harapan Ustaz. Ada 19-nya yang Ya, dikirim. makanya itu kami selalu mohon dukungan dan doa Masya Allah. kepada siapapun dan dimanapun ikhwan, akhwat dan jemaah sekalian berada. Masya Allah. Karena dukungan itu sangat membantu kami untuk program-program dakwah ke depan. Memang program kami kan sudah punya perahu dakwah. Perahu dakwah. Ya, baik. speedboat 1 dan perahu 1. Speedboat ini untuk jangkauan-jangkauan yang jauh. Baik. Kami bisa bersafari dakwah, khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ya, khutbah Jumat, Kamis kami jalan. Kadang-kadang setelah Jumat kami pulang atau hari Sabtu kami pulang. 2 hari atau Ya, tergantung jemaahnya. Kalau jemaah tahan kami untuk mengajarkan mereka di Rosa atau tauhid, pengajian, Di Rosa insyaallah belajar Quran ya. Quran. Dengan metode yang Metode sangat mudah ya. ya sangat mudah, betul. Kemudian untuk itu satu bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Ya, memakan BBM yang luar biasa banyaknya, 2 drum. Ya. Ya. Perjalanan 5 jam itu ya tadi? Yang paling jauh, Oh, paling jauh. paling jauh. Bisa 2 jam mungkin paling cepat. Kalau yang paling dekat 1 sampai 2 jam. BBM-nya kira-kira seperti apa itu? BBM-nya kalau yang paling dekat kadang-kadang kami kasih lebih. Itu 1 drum. 1 drum itu 1 drum itu 2 juta. 1 drum 2 juta. 2 juta ditambah dengan oli. Kali jalan itu. Sekali jalan, PP. PP bolak-balik. Ya, PP. Paling murah itu ya. Kali jalan. Jadi
Karena memang Asmat itu dia dibatasi oleh sungai, geografisnya ya, sungai, rawa dan laut. Adapun untuk perahu, itu untuk kami jemput saudara-saudara kami yang Muslim Papua yang dekat dengan kabupaten. Nah, itu mungkin sekitar 30 liter sampai 50 liter. Untuk belajar di tempat Ustadz ya? Untuk pergi jemput, kemudian bawa mereka malam Jumat belajar, Jumat habis sholat Jumat, malam Sabtu belajar, hari Sabtu kami bawa kembali ke kampungnya. Alhamdulillah untuk sementara kami sudah punya akte notaris yayasan. Nah, insya Allah kalau sudah keluar itu baru kami bisa mencari donatur yang siap membangun PAUD ya. Tanah sudah ada ya? Tanah, lahan sudah ada. Cuma kami ada perluasan lahan sedikit. Oh iya. Yang sudah ada seluas berapa tuh? Yang sudah ada yang 45 kali 30 kalau 45 kali 30 kalau tidak salah. 200, Ya, 250 meter persegi tanahnya ya? Ya, itu yang masih kosong. Oh, yang masih kosong. Ya. Bangunannya berarti belum ada? Sudah ada, Sudah ada. asrama sudah ada. Oh iya. Nanti asrama itu sambil menunggu pembangunan PAUD, bisa kami pakai asrama untuk PAUD. Kalau TPA tiap hari kecuali hari Ahad. Karena hari Ahad itu kebanyakan umahat yang belajar di Rosa. Baik. Umahat dan sahabat hijrah pada malam Rabu dan malam Sabtu. Itu khusus di Rosa pembinaan. Untuk program ke depan, memang kami berharap mungkin ada donatur yang bisa mendatangkan dai. Guru Quran yang akan dikirim ke sana harus Sudah menikah? sudah menikah. Ya, itu harapan saya. Orang sana. Benar. Baik, awat sana siap ya? Oh siap, insya Allah. Siap. Organisasi yang saya pegang di Asmat sekarang adalah yang pertama adalah Ketua Yayasan Pendidikan Islam Setanah Papua cabang yang berdiri di Asmat sejak 2006, berdirinya TK, kemudian SD berdiri 2008, kemudian SMP berdiri 2012. Ya. Yang kami berjuang sekarang adalah SMA, dan insya Allah kalau Tuhan memberikan kami kesehatan, kami akan lanjut ke perguruan tinggi, yang mana telah kembali semua ke tanah air dengan selamat, yang masuk ke dalam kloter 9 Papua. Kemudian yang terakhir adalah saya pegang sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Agung Asmat yang sementara proses pembangunan. Karena kita di Asmat adalah lingkup daerah kecil, kemudian dalam pembentukan beberapa organisasi yang mau bekerja bisa dihitung dengan jari, ya, dan tidak semuanya mau bekerja seperti ini. Karena kami di Asmat adalah daerah transit, kemudian daerah perdagangan, kemudian daerah yang penuh kesibukan dengan ekonomi, dan hampir semua jarang berkecimpung dalam hal-hal untuk mengurus keumatan. Saya asli orang Sulawesi Selatan, tepatnya dari Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Cuma orang tua saya masuk di situ tahun 69. Ya, 69. Saya lahir tahun 71. Di Asmat lahir. Lahirnya di Makassar. Lahir di Makassar. Kurang lebih umur 2 tahun kami dibawa ke Asmat sejak itu, dan mulai sampai sekarang. Ya, jadi segala sesuatunya ini kalau ada hal-hal yang menyangkut keumatan, beliau biasa berkompromi atau berkonsultasi dengan kami. Dan beliau awalnya kan tinggal di belakang Masjid An-Nur. Nah, setelah itu beliau pindah karena ada pembongkaran Masjid Agung, jadi beliau pindah. Jadi segala sesuatu berkoordinasi dengan ini adalah beliau. Ya, dalam hal kegiatan keumatan, misalnya akan melaksanakan takbir keliling, tetap saya berkoordinasi dengan beliau, karena beliau yang mempersiapkan segala sesuatunya. Karena kita di sana itu kalau mau melaksanakan takbir keliling dengan berjalan kaki, dengan memegang obor, beliau biasa mempersiapkan segalanya, termasuk obor dan minyak tanah. Kemudian persiapan Hari Raya Idul Fitri, dan kadang-kadang juga
konsultasi masalah safari Ramadan. Ya. Koordinasi ada beberapa tujuan kampung yang akan kita tuju, beliau akan koordinasi dengan kami. Biasa kita bantu dalam hal beberapa kebutuhan, ya, termasuk beberapa biaya yang mungkin beliau butuhkan, ya, minyak dan lain-lain sebagainya, yang untuk menjangkau kepada daerah yang bersangkutan. Yang pertama itu ada beberapa keluhan daripada beberapa kampung yang ada, terutama mereka adalah kekurangan imam. Imam masjid. Masjid lumayan banyak. Ya, kalau kita hitung masjid yang ada di Kabupaten Asmat itu sekitar 19 masjid. 19. Ya. Ya. Masjid Agung itu level. Masjid yang ada di kampung-kampung. Oh, di luar. Di luar kabupaten. Di luar kabupaten. Ya. Semua ada sekitar 19 masjid dan mereka kekurangan imam. Ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kehadiran kami ini, dengan adanya juga Pak Ustadz Somad di sini, dengan kita hadir di Wahdah, semoga dengan kehadiran kami dengan Pak Ustadz ini bisa memfasilitasi nantinya beberapa, dulu ada ya kita laksanakan dari Wahdah untuk dikontrak ya di sana, tapi setelah kontrak mereka kembali dan tidak kembali lagi ke Asmat ya. Dan kedepannya yang kami harapkan adalah semoga pada waktu nanti ke depan bisa dikoordinir untuk kita menempatkan beberapa imam jadi imam tetap. Artinya minimal bisa khutbah kemudian imam dan mengajar Quran. Itu 3 kriteria itu yang kami harapkan bisa diakomodir. Ya, kemudian untuk Yayasan Pendidikan Islam yang kami pimpin dan kami targetkan ke depan adalah pertama membangun SMA yang memang belum ada. Kemudian perguruan tinggi atau S1-nya juga belum ada, yang kami harapkan khusus di Asmat ya. Khusus di Asmat yang kami harapkan nanti mudah-mudahan bisa tercapai ke depannya. Yang pertama yang kita siapkan adalah SDM-nya dulu. Sumber daya manusianya dulu. Karena kalau masalah gedung alhamdulillah sudah lumayan. Artinya bisa kita manfaatkan gedung tersebut untuk fasilitas kegiatan belajar mengajar untuk tingkat SMA. Ya, pemirsa sekalian, kami harapkan terutama untuk daerah Asmat Papua Selatan, cobalah nengok-nengoklah kami yang ada di sana, ya. Lihat-lihat kami yang ada di sana, bisa dilihat apabila tidak dijangkau dalam perjalanan ke Asmat Papua Selatan tidak bisalah dibuka melalui internet dan bisa mempelajari situasi kami yang ada di Asmat Papua. Karena kami di sana juga terus terang banyak kekurangan yang kami alami, ya, terutama kendalanya adalah pembiayaan. Itu terutama karena untuk menjangkau kepada beberapa kampung yang ada, bukan biaya yang sedikit yang kami perlu mengeluarkan biaya, karena perlu BBM dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja sampai ke sana kita harus nginap, tidak bisa langsung pulang balik. Tidak bisa langsung ya. Kayak di Depok Depok langsung Bogor pulang. Tetap kita harus bermalam, menginap bermalam. Dan itu semua lewat air ya? Semua lewat air. Sungai. Tidak melihat daratan ya? Tidak ada yang daratan, semua lewat sungai. Dan perlu BBM dan lain-lain sebagainya. Itulah dakwah kami yang ada di Asmat. Sehingga memang perjuangan yang kami lalui bukan ringan, tantangan yang begitu besar, karena kita dianggap Muslim yang ada di daerah Asmat adalah minoritas, ya, dan dikuasai oleh Katolik dan Protestan. Dan tiap-tiap kampung ada pastor dan pendeta yang ditempatkan di kampung itu. Sehingga itulah yang menjadi tantangan kami yang ada di kampung tersebut. Ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah. Pesan saya kepada ikhwan para
pemirsa sekalian bahwa kami mohon dukungan dan doa dari ikhwan dan teman-teman sekalian agar kami tetap istiqomah dalam dunia dakwah. Kami membutuhkan keistiqomahan. Juga kami membutuhkan dukungan untuk bersama-sama di atas hadhi fi sabilillah. Walaupun mungkin antum tidak hadir di sana, tapi setidaknya doa antum bisa bermanfaat bagi kami. Dukungan antum, bantuan antum, moral juga kami sangat membutuhkan untuk kelangsungan dakwah di sana. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama ayahanda saya Pak Haji Hairullah. InsyaAllah ke depan kami akan berusaha semaksimal mungkin menjadikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dakwah itu luas, dakwah itu bukan hanya milik satu golongan, tapi dakwah itu harus merangkul siapapun yang ada di depan kita. Saya kira seperti itu, Ustaz. Demikian. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.